selamat datang di Tangerang Talk. Mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang melalui PT Tangerang Nusantara Global atau PTTNG meluncurkan 4 rute terbaru dari angkot Si Benteng. Dan sekarang kita sudah bersama Direktur PTTNG, yaitu Bapak Edi Chandra. Halo Pak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Bu Tita. Alhamdulillah. Dari kantor langsung ke sini nih, Pak ya? Betul. Alhamdulillah nih udah menyempatkan waktu untuk kumpul di sini ya untuk bincang-bincang terkait Si Benteng yang beberapa hari lalu telah di-launching untuk penambahan rutenya. Kalau nggak salah ada 4 rute. Mungkin Pak Dirut bisa cerita ini terkait penambahan rute Si Benteng. Kenapa sih harus ditambah nih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tifa. Jadi sebagaimana sebelumnya kita tahu nih bahwa Benteng sudah ada 4 rute ya. Betul. Ya, sudah ada 4 rute dengan jumlah armada 80. Jadi setiap rutenya itu ada 20 armada, istilah kita kendaraan lah dalam hal ini Si Benteng. Memang karena aktivitas pertama adalah aktivitas masyarakatnya juga kan belum tinggi karena masa pandemi. Masih PPKM, terus sekolah juga kegiatannya masih belum tinggi juga. Sehingga Si Benteng ini memang kelihatannya kosong begitu kan ya, kosong, bertumpuk-tumpuk, dan ini juga menjadi sebenarnya masukan dari banyak masyarakat juga melalui teman-teman dewan, ini sebaiknya Si Benteng dievaluasi. Nah, dalam hal tersebutlah makanya kita mengevaluasi untuk memperluas cakupan layanan supaya dia tidak bertumpuk dan lain sebagainya. Kita melakukan evaluasi untuk memperluas pelayanan terhadap masyarakat di koridor 1. Jadi tetap dengan armada yang sama jumlahnya, namun cakupan layanannya itu lebih luas. Tadinya misalnya hanya 4 rute, sekarang jadi 8 rute. Artinya ada wilayah-wilayah baru yang bisa dilayani dengan Si Benteng ini. Itu Mbak Tifa kenapa saat ini diperluas lagi jadi 8 rute untuk Si Benteng. Iya. Mungkin tadi nge-highlight sedikit yang tadi Pak Dirut bilang ya, masa pandemi mobilitas juga berkurang. Karena memang peluncingan pertama kali Si Benteng juga pada 9 Januari 2021. Di mana pandemi juga sudah berjalan ya Pak ya. Dan ini juga mengakomodir kegiatan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk Si Benteng ini diperluas lagi. Tadi dari 80 unit armada tidak ada penambahan ya Pak ya. Berarti setiap rutenya itu ada 10 armada. Betul. Oke, sistemnya sendiri gimana Pak, sistem kerjanya? Jadi sistem kerjanya seperti di awal, di mana setiap rute itu ada istilahnya headway. Ada headway artinya ada operator yang sudah memantau untuk mengatur jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang sama, yang lain maksudnya, itu di rute yang sama. Nah seperti itu, jadi ada istilahnya headway, nah, supaya mengatur jaraknya, apakah nanti dari dulu awalnya per 8 menit harus sudah ada atau per 5 menit, estimasinya seperti itu karena untuk supaya penumpang itu tidak lama menunggu dan lain sebagainya, sehingga diatur headway-nya paling lama 5 menit itu kendaraan harus sudah ada. Nah intinya dari proses perluasan rute ini tujuan besarnya adalah pertama adalah bagaimana caranya pemerintah Kota Tangerang melalui PTTNG dapat melayani masyarakat Kota Tangerang, mempermudah akses transportasi melalui Si Benteng dan Si Tayo sih. Oke, kalau terkait rutenya ini kemana saja Pak? 4 penambahan rute baru ini. Mungkin masyarakat juga belum sempat mengetahui ya. Ini mungkin jadi ajang sosialisasi juga nih buat PTTNG untuk menginformasikan kepada masyarakat 4 rute penambahan tersebut. 4 rute barunya nih ada yang pertama itu dari perumahan BTN Pasir Jaya itu ke Gor Gandasari ya. Terus yang kedua ada yang dari Terminal Cimone terus melewati di Pati Unus, nah, terus sampai ke Jalan Gandasari juga. Terus yang ketiga ada yang dari Terminal Cimone itu ke Koang Jaya yang melewati juga nanti itu Benua ya, Benua Indah. Terus yang keempat itu dari Terminal Cimone ini ke Gor Pabuaran Tumpeng, itu yang 4 terbaru. Mungkin seperti
ekosistem yang akhirnya masyarakat nggak usah repot-repot lagi nih untuk nyari-nyari angkutan umum gitu ya Pak? Semacam ilustrasinya itu antara si Tayo dan si Benteng ini saya ibaratkan seperti kerangka manusia lah ya, di mana tulang tengahnya ini kita sebut dengan koridor untuk perlintasan transportasinya si Tayo, dan yang rusuknya ini kita sebut si Benteng. Nah, si Benteng ini akan mengakomodir masyarakat dari dalam perumahan-perumahan, industri dan sebagainya untuk bisa ke koridor tadi di tengah. Dari koridor ini nanti bisa mengakses kemana saja. Bisa jadi nanti ke Transjakarta atau ke kereta api dan lain sebagainya. Jadi mungkin nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman yang males ya, yang mager naik angkutan umum karena harus jalan. Enggak sekarang. Iya, betul. Karena si Benteng juga melewati ini ya Pak, jalan lingkungan. Betul. Jadi lingkungan, industri, perumahan, artinya yang jalur-jalur ini tidak dimasuki oleh angkot. Jadi beda antara jalur-jalur si Benteng dengan jalur-jalur si angkot. Kalau angkot memang jalurnya sudah jelas, dia di jalan utama gitu kan, sebagaimana Tayo biasanya seperti itu. Tapi kalau si Benteng dia di jalur-jalur pemukiman, artinya jalur-jalur yang bisa memudahkan masyarakat untuk akses keluar. Jadi bisa kemana-mana dengan ya saat ini apalagi gratis ya. Menarik nih dari statement Pak Dido tadi ngomong gratis, masih gratis. Sampai kapan Pak gratisnya? Apakah ini berlaku untuk 8 rute atau memang 4 rute yang baru diluncurkan aja gratis ini? Gratis ini untuk seluruhnya. Wow, 8 rute. 8 rutenya itu digratiskan. Dan sosialisasi ini diteruskan paling tidak sampai akhir tahun ini. Gratisnya itu Pak? Yeah. Nah, ini menarik kan, PT TNG ini kan sebagai BUMD ya Pak ya, milik pemerintah kota. Memberikan fasilitas gratis si Benteng ya Pak ya. Ini orientasinya sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kan quote and quote PT TNG pasti harus menyumbang juga nih PAD untuk Kota Tangerang. Nah, untuk angkutan perkotaan ini sifatnya adalah penugasan dari pemerintah daerah melalui PT TNG, di mana ini adalah PSO atau Public Service Obligation. Jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah di bidang angkutan. Nah, seluruh biayanya itu artinya untuk kegiatannya operasionalnya itu disubsidi oleh pemerintah. Mungkin Pak Dirut yang bisa ngenalin si Benteng. Bedanya si Benteng dengan angkutan umum lainnya apa sih Pak? Karena banyak sekali nih fasilitas-fasilitas menarik yang ada di si Benteng. Jadi bedanya secara prinsip gitu kan, ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi rute dulu deh. Rute si Benteng tidak sama dengan rute angkutan perkotaan. Itu yang paling prinsip. Artinya kita tidak bersaing dengan angkutan perkotaan. Jadi kita ada rute memang yang sudah disiapkan sendiri oleh pemerintah melalui dinas perhubungan untuk trayek si Benteng ini. Satu itu. Kedua ya tentunya ya kita lihat kendaraan si Benteng memang karena memang masih baru, fasilitasnya juga bagus, ada AC di dalamnya. Ya kita ajak nih untuk melihat apa benar AC-nya ada atau enggak, silahkan naik. Terus di dalamnya juga ada tempat untuk ngecas HP. Kalau lagi naik kendaraan kadang-kadang kesel kalau misalnya HP kita nggak misalnya low bed gitu ya. Nah dan lain sebagainya. Ya di sana bisa sambil naik kendaraan, bisa sambil ngecas. Modelnya juga antik ya, beda lah, catching ya, retro tapi canggih ya. Nah artinya kita menerapkan konsep-konsep klasik. Di sana saya lihat pemerintah daerah menerapkan konsep-konsep klasik terhadap angkutan perkotaan. Untuk sejauh ini sudah berapa Pak penumpang yang menggunakan si Benteng? Jadi berdasarkan data yang ada di kita, untuk penumpang keseluruhan baik si Benteng dan si Tayo sampai September 2021 itu sudah ada sebesar 453.197 orang. Artinya ada lumayan lah masyarakat ini sudah mulai ingin menjajaki si Benteng. Udah hampir 500.000 orang yang naik si Benteng dan si Tayo ini.
Kedepannya nih Pak Dirut, terobosan apa sih yang akan dilakukan PT TNG bersama pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan pelayanan, terutama di bidang transportasi yang aman, nyaman, dan mudah sekali didapatkan oleh masyarakat? PT TNG sebagai bagian daripada kepanjangan pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan penugasan ini tentunya harus terus berinovasi. Bagaimana caranya pengelolaan angkutan perkotaan ini benar-benar nantinya bukan sekedar diterima oleh masyarakat, tapi menjadi kebutuhan. Kita sangat ingat sekali dulu ketika awal diluncurkan Transjakarta, juga samalah. Banyak sekali hal-hal yang kontradiksi di masyarakat. Tetapi saat ini Transjakarta menjadi solusi, ya kan, moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, berangkat dari sana hal yang wajar juga kalau misalnya pemerintah Kota Tangerang beserta PT TNG gitu kan ingin juga agar moda transportasi tersebut bisa kita adopt di Kota Tangerang sehingga bisa masyarakat Kota Tangerang juga bangga dengan Kota Tangerang. Terus dari sisi kontrol sumber daya, dari sisi teknologi, dari sisi pembayaran, dari sisi hal-hal apapun yang dibutuhkan yang saat ini menjadi keluhan, itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya sudah mau bincang-bincang bersama kita di Tangerang Talk. Pokoknya jangan lupa untuk naik si Benteng dan moda transportasi lainnya yang memang sudah disediakan difasilitasi oleh pemerintah Kota Tangerang. Dan jangan lupa juga untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.